Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tolak calon karyawan dari luar wilayah, warga usir pelamar kerja saat perekrutan karyawan baru. Jelang libur Nataru, pihak Bandara Soekarno-Hatta gelar apel kesiapsiagaan pengamanan. Antisipasi banjir, warga kota Cilegon bersihkan drainase. Sejumlah warga di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, mengusir puluhan pelamar kerja yang akan mengikuti tes penerimaan karyawan baru di PT Lemonilo, pabrik produksi makanan. Warga yang didominasi kaum perempuan ini tidak terima adanya perekrutan karyawan baru di lingkungannya. Pasalnya masih banyak warga setempat yang masih menganggur, tapi penerimaan karyawan baru diisi warga luar Desa Junti. Warga meminta kepada perusahaan untuk menerima karyawan tidak dari luar wilayah dan meminta sistem perekrutan karyawan tidak melalui sistem daring, tapi menggunakan sistem menaruh lamaran. Yang di orang dekat mah nggak ada yang diterima. Tadi ada kegiatan penerimaan karyawan. Iya. Terus orang-orang jauh. ternyata orang-orang jauh, bukan orang sini bukan. Bukan. Orang sininya nggak ada, Pak. Sedangkan orang sini banyak yang nganggur, Pak. Oh, Banyak yang nganggur. ini daerah mana, Bu? Ini daerah Jawilan. Terus Desa Junti, Kampung Paya. Bu, kepengen warga apa, Bu? Pengen warga orang pribumi dulu, orang Kampung Paya dulu yang diterima, Pak, baru yang lainnya. Pada dasarnya kan semua juga butuh pekerjaan. Ketika ada istilah penerima, kok orang jauh semua yang masuk, sedangkan pribumi disenebaikan, tidak diutamakan. Pihak perusahaan beralasan adakan perekrutan karyawan secara daring guna menghindari adanya pencalonan tenaga kerja yang belakangan ini marak. Jadi memang ada miskomunikasi saja, memang dari pihak warga memang punya aspirasi yang belum kita dengar. Memang beberapa waktu saya mendengar informasi bahwa memang pihak mereka mau ngobrol sama kita, belum ada waktu. Nah, hari ini alhamdulillah sudah ketemu waktunya setelah kita tunggu waktunya, dan akhirnya kita sepakat bahwa memang kita akan menjaga kondusivitas di lingkungan dan warga akan kita serap aspirasinya dan saling jaga untuk ketertiban umum dan seluruh pihak warga Desa Junti. Aspirasinya kita tampung, akan kita pertimbangkan. Memang ada beberapa titik yang nggak bisa kita akomodir, ada beberapa kita akomodir. Memang kayak misalkan contoh link, ini isunya memang terlalu besar. Link itu memang untuk kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa memang kita tidak ada pungli sedikit pun sepeser pun. Memang beberapa masyarakat belum terbiasa, biasanya hard copy, CV segala macam. Saat ini saya pastikan kita hanya menerima link. Kenapa? Untuk menghindari pungutan liar. Akibat penolakan warga, perekrutan karyawan baru tidak dilanjutkan. Mengantisipasi kejadian tak diinginkan, anggota Polsek Jawilan dan Koramil berjaga untuk menenangkan puluhan warga. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, ribuan warga diperkirakan akan menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Untuk memastikan kenyamanan warga, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan tidak hanya memastikan kelaikan bus, namun juga kondisi kesehatan para sopir. Sejumlah sopir bus diminta mengikuti pemeriksaan urin dan kesehatan umum, serta pengecekan kadar gula darah untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Tes kesehatan dan urin bersifat wajib bagi seluruh sopir dan perusahaan otobus yang beroperasi di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Setiap sopir akan menerima hasil pemeriksaan yang menyatakan kondisi kesehatan dan kelaikan untuk mengemudi.
Namun apabila ditemukan sopir yang mengonsumsi alkohol atau narkoba, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan akan memberikan sanksi, salah satunya dilarang mengoperasikan armada bus. Mulai tes urin, tes kesehatan sampai gula darah. Tadi urin itu untuk narkoba, mereka tadi sudah berjalan dan belum ada yang teridentifikasi. Untuk hari ini kita sana satu kali ini kegiatannya. Sampai dalam rangkaian Nataru, sampai dengan Nataru satu kali. Langsung surat karena itu otomatis langsung ada hasil. Hanya itu nanti akan dinyatakan dia baik, dia tidak menggunakan narkoba, layak untuk mengemudikan kendaraan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan guna memastikan seluruh sopir dalam kondisi prima sehingga perjalanan penumpang aman dan nyaman. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Petugas gabungan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan jelang masa libur perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain memeriksa kesiapan personil, pihak bandara juga mengecek beberapa kendaraan operasional seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans. Apel ini melibatkan personil dari pengelola bandara, TNI Polri, Afsek, petugas kesehatan, serta pemangku kebijakan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Selama masa Nataru, petugas akan siaga selama 24 jam untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, mulai dari keamanan, keselamatan penerbangan hingga kenyamanan penumpang. Sedangkan destinasi favorit untuk penerbangan nasional yakni Bali, Medan, dan Makassar, sedangkan penerbangan internasional yakni Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Di seluruh Angkasa Pura Indonesia, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, melaksanakan apel kesiapsiagaan atau posko Natal Tahun Baru 2025-2026. Sehingga pada apel pagi hari ini kita ingin menyampaikan komitmen kita kepada seluruh publik bahwa PT Angkasa Pura Indonesia, khususnya Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, siap dalam melayani arus arus periode Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Berapa memang prediksi puncak? Oke, baik. Untuk prediksi penerbangan pada posko Natal dan Tahun Baru ini atau periode Natal Tahun Baru 2025-2026, puncak arus libur Natal tahun 2025 diperkirakan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2025 dengan melayani 1.146 flight serta 194.269 penumpang atau meningkat 1,6% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data pengelola bandara, menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah pihak maskapai telah mengajukan jadwal penerbangan tambahan dengan rincian 688 penerbangan yang terdiri dari 375 kedatangan dan 313 keberangkatan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.